Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama ND2 Berbagi. Bunda, kali ini ND2 akan membagikan cara agar anak mudah bergaul dan selalu percaya diri. Salah satu masalah yang sering dihadapi orang tua terkait tumbuh kembang si kecil adalah masalah sosialisasi. Bunda pasti merasa khawatir jika anak Anda kesulitan berbaur dengan lingkungan sekitarnya, karena ini menyangkut pembentukan rasa percaya diri. Jika si kecil menunjukkan tanda-tanda sulit bersosialisasi, cobalah untuk mulai melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, ajak si kecil untuk main bersama agar terlatih berbaur dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Orang tua seringkali melupakan kebutuhan anak paling utama, yakni kasih sayang dan waktu luang bersama yang berkualitas. Sekarang ini banyak sekali para orang tua hanya memperhatikan soal kebutuhan material saja tanpa menyediakan quality time bersama setiap harinya. Kurangnya komunikasi dengan orang tua juga kena berdampak pada mental dan rasa percaya diri anak. Ia akan tumbuh jadi pribadi yang pendiam dan sulit mengutarakan emosionalnya. Oleh karenanya, setiap hari jangan lupa ajak si kecil untuk bermain bersama, walaupun hanya melakukan permainan sederhana. Kedua, biarkan ia melepas emosi dengan memberinya ruang untuk berekspresi. Setiap hari, sediakan ruang untuk anak agar ia bebas mengekspresikan emosinya. Hal ini bisa membantu anak agar mudah bergaul dengan seusianya juga. Tidak perlu pakai alat aneh-aneh, cukup dengan ajak dia berolahraga saja di luar rumah, sehingga nanti juga bertemu dengan orang lain. Semakin sering ayah atau bunda mengajak anak untuk bersosialisasi dengan banyak orang, maka mental dan rasa percaya dirinya juga semakin bertambah. Si kecil sudah tidak sungkan lagi untuk memulai percakapan dengan orang lain, walaupun tidak ada bantuan lagi dari orang tuanya. Ketiga, karena rumah adalah tempatnya belajar, ciptakan suasana bahagia di tengah-tengah keluarga. Agar anak percaya diri, memulai percakapan jangan hanya diam atau membuat suasana jadi canggung. Cobalah untuk membantunya, sebisa mungkin ciptakan suasana bahagia di tengah-tengah percakapan tersebut. Dengan begitu, anak juga tidak akan kaku lagi ketika sosialisasi dengan orang lain. Suasana terbuka juga penuh kebahagiaan bisa diciptakan di tengah-tengah keluarga juga. Apabila si kecil sudah terbiasa dengan suasana seperti itu, maka di luar saat bertemu orang asing ia mudah beradaptasi. Tetap nyaman menyampaikan pendapat juga membangun komunikasi dengan orang lain. Keempat, buat variasi aktivitas dengan mengajak si kecil ikut permainan berkelompok. Cara membuat anak agar mudah bergaul dengan lingkungan sekitar adalah jangan batasi jangkauan pertemanannya. Biasanya ini sering terjadi di area kompleks yang bersebelahan dengan gang pedesaan. Orang tua seringkali melarang anaknya untuk ikut bergabung bermain dengan anak-anak sekitar. Padahal jika dibiasakan sejak dini, anak mengikuti permainan yang berkelompok juga bisa melatih kepercayaan dirinya. Hal ini sangat efektif membentuk mental anak agar tidak mudah merasa insecure ketika anak bertemu orang-orang baru. Peran orang tua memang sangat besar dalam hal satu ini. Kelima, sebagai orang tua, kita juga perlu untuk tidak terlalu bersikap protektif. Namanya orang tua pasti sering melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Ayah atau bunda pasti sering merasa khawatir jika si kecil pergi izin untuk main sendirian, bergabung dengan teman-temannya.
Namun, sebagai orang tua yang baik pasti sudah tahu standar keamanan dan pergaulan yang baik. Jika memang dirasa tidak mengkhawatirkan, jangan terlalu dikontrol. Bebaskan ia untuk menemukan kesenangan bersama teman-teman sebayanya, asal masih ingat batasan dan waktu bermain. Proteksi yang berlebihan justru akan membuatnya risih dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Keenam, jangan sampai terlewat. Pastikan Bunda selalu memperhatikan setiap tingkah lakunya. Tidak mudah memang untuk merawat anak dan memberikan edukasi yang benar. Sebagai orang tua, tentunya harus memperhatikan setiap tingkah laku dari anak-anak. Misalnya, membantunya ketika sedang berusaha membangun komunikasi dengan orang lain namun merasa malu. Ketika si kecil merasa malu mulai topik pembicaraan dengan orang lain, Bunda bisa mencoba untuk memberikan sugesti positif. Katakan kepada mereka bahwa tidak apa-apa, nanti ayah bantu biar nenek dan semuanya ikut tertawa. Secara tidak langsung kita sudah membantu mental anak. Ketujuh, memberikan ia contoh sikap yang nyata secara konsisten. Anak bisa melakukan hal tersebut tentunya juga berkat contoh dari orang tua. Saat ayah atau bunda bisa membangun komunikasi juga dengan nyaman bersama orang lain, anak juga akan dengan mudah mengikutinya. Beritahu si kecil jika jadi orang mudah bergaul itu menyenangkan. Tidak hanya sebatas memberikan contoh sekali saja, kita harus melakukannya dengan konsisten agar membekas di pikiran anak-anak. Berikan pengertian kepada si kecil bahwa lingkungan yang baik juga bisa diciptakan dari dirinya sendiri. Jadi tidak harus mengandalkan orang lain jika bisa menciptakannya. Kedelapan, memberi pengertian betapa serunya memiliki teman banyak. Cara selanjutnya adalah dengan menjelaskan kepada si kecil jika sangat menyenangkan punya banyak teman. Bermain bersama tentu lebih seru daripada harus terus diam di dalam kamar sambil bermain ponsel. Kedepan, kebiasaan baik ini bisa membuatnya tumbuh jadi pribadi terbuka. Sejauh ini, semua usaha di atas bisa saja berhasil asalkan anak memang punya kemauan untuk terbuka. Namun, sebaiknya jika memang si kecil tidak mau melakukannya, jangan dipaksakan. Butuh proses dan waktu panjang agar si kecil terbiasa dengan kebiasaan baik tersebut. Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menanamkan rasa percaya diri pada anak. Punya teman banyak di usia bermainnya tentu akan sangat menyenangkan. Bisa membantunya menjadi pribadi terbuka dan mudah menempatkan diri di semua situasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.